Selamat sore pemirsa, senang sekali hari ini sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama dengan Celia Alexandra dan juga Nadila Saleh. Nadila, hari ini apa kabar? Kabar baik Celia. Celia, apa kabar hari ini? Kabar baik tentunya karena kita mendengar informasi yang baik juga datang dari anak-anak usia masih kelas 4 SD. Kelas 4 ini SD. Sudah mendapatkan 3 penghargaan internasional. Menorehkan prestasi internasional. Tentu prestasi internasional ini, Celia, ini menarik sekali karena mereka melakukan inovasi di bidang lingkungan, riset, dan juga riset ini di bidang makanan, begitu Celia. Tentunya kita akan hadirkan ya adik-adik berprestasi itu di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan ini bersama dengan kami Celia Alexandra dan juga Nadila Saleh. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan hadirkan informasi pertama di mana musibah kecelakaan kembali terjadi. Sebuah mobil bus wisatawan mengalami kecelakaan di jalur lama Tawangmangu, Sarangan, Magetan, Jawa Timur. 5 orang dikabarkan meninggal dunia pemirsa. Kecelakaan yang menewaskan 5 orang meninggal dunia di jalur lama Tawangmangu, Sarangan, Jawa Tengah, perbatasan Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Gondosuli, mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Sebuah minibus membawa rombongan asal Bojonegoro menabrak jembatan Banaran. Diduga pemirsa kendaraan mengalami remblong saat melintasi turunan curam, sebanyak 5 orang meninggal dunia. Sementara pemirsa 7 orang lainnya ini luka-luka dan berada di Puskesmas Tawangmangu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana polisi terus lakukan penyelidikan terkait dengan tewasnya 2 bocah kakak beradik di Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara. Otopsi dilakukan polisi untuk mengetahui penyebab kematian kedua bocah tersebut. Sebab keduanya tewas dalam keadaan berpelukan dengan luka parah di bagian kepala. Bahkan kondisi salah satu tangan korban terputus. Dari hasil otopsi menunjukkan adanya luka pada kepala, tangan, dan bagian tubuh lainnya akibat senjata tajam, serta luka lebam yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Polisi juga menemukan senjata tajam di TKP, namun kepemilikan senjata tersebut masih diselidiki. Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat masih melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta telah meminta keterangan terhadap para saksi. Untuk jasad sampai saat ini kami sudah melaksanakan visum di Rumah Sakit Krui, kemudian juga kami sudah melaksanakan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, dan untuk orang tua korban yang ibunya itu berada di rumah keluarganya. Kemudian untuk ayahnya kemarin info terakhirnya mendampingi untuk pelaksanaan otopsi. Kami masih mendalaminya. Kami juga sudah memeriksa saksi-saksi. Sampel darah yang ada di lokasi juga telah diamankan dan dikirim ke Puslap for Mabes Polri untuk diselidiki. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujian Syah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Kita bergeser ke informasi dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Kasus penemuan jenazah seorang ibu dan 2 anak di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terus didalami pihak kepolisian. Dari keterangan saksi pemirsa, diduga ibu dan 2 anaknya tersebut terjatuh dan tenggelam. Orang hanyut, anak-anak. Ditemukannya jenazah seorang ibu dan 2 anaknya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berawal dari penemuan warga terhadap jenazah seorang balita berusia 2 tahun yang mengambang di saluran irigasi desa Bindoro. Kemudian 1 jenazah balita lainnya berusia 4 tahun ditemukan mengambang di irigasi desa Alakuang. Tak lama kemudian warga juga menemukan jenazah sang ibu yang bernama Dewi berusia 20 tahun. Diduga awal ketiga korban tersebut terjatuh saat melintas di saluran irigasi karena sejumlah saksi melihat sang ibu menggendong salah satu korban dan korban lainnya dipegang saat berjalan.
Dari visum tak ditemukan tanda kekerasan dan pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Tidak ada luka-luka yang mencurigakan. Kami sudah melakukan visum luar, kemudian untuk melakukan otopsi, pihak keluarga tidak bersedia melakukan otopsi. Kini ketiga jenazah korban sudah diambil pihak keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Sidrap kita beralih ke Pademangan Timur, Jakarta Utara, pemirsa. Di mana berdiri di atas lahan negara sebuah posko ormas yang berada di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara dirobohkan petugas gabungan. Ya, pembongkaran ini merupakan buntut dari petugas yang mengamankan 19 oknum anggota ormas yang diduga terlibat dalam aktivitas pemungutan liar, berkedok, penyewaan lahan parkir. Petugas dari pemerintah kota bersama pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara merobohkan bangunan liar yang dijadikan posko sebuah ormas di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, tepatnya di belakang Wisma Atlet. Diketahui lahan tersebut milik Kementerian Sekretariat Negara yang dikelola Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dan sudah diduduki oleh oknum ormas dengan mendirikan posko sejak 1 tahun lamanya, tanpa memiliki izin surat mendirikan bangunan. Pembongkaran ini buntut dari petugas yang mengamankan 19 oknum anggota ormas yang diduga terlibat dalam aktivitas pungutan liar, berkedok, penyewaan lahan parkir. Dari aksi pungli itu, mereka mendapat keuntungan yang ditaksir hingga 90 juta rupiah dalam 1 bulan. Ya, tanah ini adalah menjadi kewenangan dari PPKK, nanti bisa dijelaskan secara langsung oleh PPKK apakah ada surat tugas atau tidak. Jadi berdasarkan penelusuran yang kami lakukan bahwa terhadap ormas yang melakukan kegiatan ini tidak ada surat tugasnya, sehingga merupakan parkir ilegal dan juga pembangunan posko ini juga dilakukan secara ilegal. Menurut keterangan Yudi Sugara, Direktur Pemberdayaan Kawasan PPK Kemayoran, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Utara dan pihak-pihak kepolisian, lantaran keberadaan markas dan oknum ormas tersebut sudah sangat meresahkan karena melakukan pungutan liar. Tindakannya sudah merusakkan masyarakat, karena memang di sini mereka melakukan pengelolaan secara ilegal dan mendirikan posko-posko secara ilegal juga. Di sini adalah tanah hak pengelolaan di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan di bawah pengelolaan BLU, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Diketahui pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara sedang gencar melakukan penindakan terhadap tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan investasi di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami hadirkan kabar tentang pembongkaran jaringan narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar jaringan narkoba antar provinsi dengan total barang bukti 100 kg yang disimpan dalam sebuah perumahan elit di Komplek Tasbih 1 Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara ini membongkar jaringan narkoba antar provinsi yang terpusat di sebuah perumahan elit Komplek Taman Setiabudi atau Tasbih 1 Kota Medan, Sumatera Utara. Total dalam pengungkapan kasus tersebut, pemirsa, polisi mengamankan 100 kg narkoba jenis sabu. Adapun penangkapan tersebut dilakukan dalam 3 tempat yang berbeda. Pertama di sebuah rumah nomor 54, Blok SS, Perumahan Taman Setiabudi Indah, Medan, Sumatera Utara. Rumah tersebut pun dijadikan gudang penyimpanan sabu oleh para pelaku. Selanjutnya, sebuah mobil yang berada di parkiran hotel dan terakhir di pinggiran Jalan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Para pelaku berjumlah 4 orang, 2 diantaranya ibu-ibu yang ikut mengantarkan narkoba tersebut. Lebih kurang 100 kg narkoba tersebut akan dikirimkan ke Provinsi Jawa dan Jakarta melalui jalur darat dengan menggunakan mobil minibus.
Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan kasus pengungkapan narkoba ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Wanasari, yang akan mengabarkan bagaimana detailnya untuk Anda. Wanasari, silakan dengan laporan Anda. Ya Nadila, saya lihat dan pemirsa, rumah di belakang saya ini persisnya di Blok SS nomor 54 Perumahan Taman Setiabudi Indah Kota Medan ini menjadi satu dari 3 tempat kejadian yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara maksud kami dalam peredaran narkoba jenis sabu yang totalnya cukup fantastis, yaitu 100 kg. Dan 2 kendaraan ini juga sebagai barang bukti yang berhasil ditemukan juga puluhan sabu yang hingga saat ini totalnya 100 kg dan ada 3 lokasi yang berhasil diungkap, dan tentunya Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini juga bekerja sama dengan Kepolisian Polda Sumatera Selatan. Dan lebih lengkapnya saya akan berbincang bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak. Bang Calvin, selamat sore. Ada 3 barang bukti yang dipaparkan di sini. Boleh diceritakan? Kita dari sini dulu ya Bang ya. Ini nomor 1 ya Bang ya. Baik, setidaknya ada 3 TKP yang kita ungkap. TKP yang pertama adalah kita sebut adalah gudang bergerak. Gudang bergerak ini ada 2. Bentuknya adalah mobil yang diisi sabu di bagian kompartemen rahasia. Ada 2. Baik, ya, Bang, ya? Ini adalah TKP pertama. Jadi setidaknya ada 33 kg sabu yang diletakkan di bagian kompartemen ini, bagian bawah. Kemudian di bagian samping sini itu masih ada. Kemudian di bagian samping sebelah sini, dan ada di bagian depannya. Ini ada 33 kg sabu. Kemudian ternyata bagian ini itu bagian dari 100 kg sabu yang dilakukan oleh tersangka Jul yang dikemas di gudang kemasan di dalam rumah. Nah, kita langsung ke rumah. Oke, ini adalah rumah yang dijadikan sebagai gudang untuk dan diperoleh sekitar 39 kg ya Bang ya. 39 kg sabu dan ada berapa tersangka di sini Bang? Ada 4 tersangka. Tersangka pertama ada tersangka CT yang mengendalikan barang yang sudah diantar di mobil tadi. Jadi dia yang menyiapkan transport orang untuk mengendarai, tetapi ada DPO lainnya yang menyiapkan mobil. Ada 2 mobil disiapkan. Namun keseluruhannya itu awalnya dari 100 kg sabu yang diantar di dalam mobil yang dikemas oleh tersangka Jul di dalam salah satu kamar. Kita langsung lihat kamarnya Bang ya, di mana barang bukti itu disimpan pemirsa. Nah, ini adalah dari berapa kamar Bang yang ada di sini? Di sini ada beberapa kamar bertingkat. Namun yang digunakan adalah hanya 1 kamar saja, dan pada saat penangkapan yang bersangkutan sudah 3 minggu di sini. Nah, sisa 39 kilonya adalah di belakang sini. Di sini ya. Ya. Ini ada 39 kilo. Bentuknya seperti ini. Namun demikian, tersangka Jul ini, kemasan yang kuning ini itu dilepas oleh tersangka Jul dan dimasukkan ke dalam bentuk ini. Oh, ini untuk mengaburkan ya Bang ya? Ini untuk mengaburkan. Jenis kopi dengan 2 varian yang berbeda, berwarna putih dan berwarna silver. Setelah dilepas, di dalamnya ada 1 plastik putih, ini dimasukin ke dalam dan menggunakan mesin press sealer. Press sealer kemudian dimasukin, dipres sehingga satu persatu dikerjakan dan didistribusi, dimasukin ke dalam mobil yang saya sampaikan tadi. Namun demikian, yang bersangkutan sudah berhasil mengantar 28 kg sabu dengan tersangka 3 dan 4, itu suami istri, Mbak. Itu yang ya di Cilegon, dan itu berhasil kita lakukan joint investigasi, joint operation dengan Polda Sumatera Selatan. Tepatnya kita tangkap di daerah Banten, secara bersama-sama dengan Polda Sumatera Selatan. Mobilnya ada di depan. Yang mobil putih tadi ya Bang ya. Ya. Oke, Bang, boleh diceritakan ini mereka kelihatannya sudah sangat profesional sekali. Sudah berapa lama Bang mereka beroperasi Bang? Saat penangkapan itu sudah ada 3 minggu kita tangkap. Namun demikian, setidaknya di tahun 2025 jaringan ini kami berhasil melakukan penyidikan di bulan Februari. Berarti sudah sekitar beberapa bulannya, Februari sampai dengan saat ini. Nah, ini mobil yang digunakan
pasangan suami istri tersangka 3 dan 4. Ini kita berhasil tangkap dan di daerah Cilegon. Betul seperti ini. Jadi dimasukkan sama modusnya dan di bagian depan juga ada dan tapi ada tambahan satu, Pak, tolong dibantu. Oh, diselipkan di sini ya, Bang ya? Iya. Nih. Ini ada ditambahkan juga di sini yang totalnya ini ada 28 kg. Dan dikendarai oleh pasangan suami istri. Mereka mendapat upah untuk pengantaran itu sebanyak 300 juta rupiah untuk pengantarannya. Oke. Itu mereka beroperasi sudah berapa lama, Bang? Suami istri ini? Dari Februari sampai dengan saat ini, 2025. Bang, bakal ada pengembangan nggak dari 100 kg ini? Jelas, karena ada 2 jaringan di atas yang sedang kita kejar. Yang pertama adalah jaringan yang mengendalikan tersangka pertama, CT. Tersangka pertama CT ini dialah yang menyediakan orang yang akan membawa narkotika ke Aceh dan ke Jakarta. Itu ada DPO di atasnya. Dan jaringan yang kedua adalah yang menyiapkan mobil, 2 mobil ini oleh DPO yang sedang kita cari juga. Jadi itu terpisah antara yang bawa dan yang siapkan mobil, seperti itu. Terakhir, Bang Calvin, ada nggak ini kaitannya dengan operasi di Batam, Bang? Singkat aja, Bang. Kami akan mendalami segala kemungkinan pasti ada. Kami akan mengungkapkan apakah ada kaitan jaringannya, apakah ada kaitan tersangka lainnya, ataukah adakah kaitan dengan DPO lainnya. Baik. Kami akan coba kembangkan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Calvin Simanjuntak. Nah, itu tadi bagaimana Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Polda Sumsel ini akhirnya berhasil membongkar peredaran 100 kg sabu di Sumatera Utara dan tentunya ini masih akan berkembang sesuai dengan pernyataan Dir barusan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, Wanasari, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Musibah kecelakaan pemirsa kembali terjadi. Sebuah mobil bus wisatawan mengalami kecelakaan di jalur lama Tawangmangu, Sarangan, Magetan, Jawa Timur. 5 orang dikabarkan meninggal dunia pemirsa. Kecelakaan yang menewaskan 5 orang meninggal dunia di jalur lama Tawangmangu, Sarangan, Jawa Tengah, perbatasan Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Gondosuli, mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Sebuah minibus membawa rombongan asal Bojonegoro menabrak jembatan Banaran. Diduga kendaraan mengalami remblong saat melintasi turunan curam. Sebanyak 5 orang meninggal dunia pemirsa, sementara 7 orang lainnya luka-luka dan berada di Puskesmas Tawangmangu. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus kecelakaan yang terjadi di Tawangmangu, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala BPBD Karanganyar, Pak Hendro Prasyitno. Selamat sore Pak Hendro. Ya, selamat sore Mbak. Oke, Pak Hendro, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kecelakaan ini terjadi, Pak? Ya, ini tadi pukul 10 telah terjadi kecelakaan minibus, itu tepatnya di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dan ini kecelakaan ini adalah di jalur lama, jadi di Tawangmangu itu kan ada jalur baru dan jalur lama. Tentunya yang jalur lama ini kan memang lokasinya agak curam, dan tadi pukul 10 terjadi kecelakaan minibus Isuzu dari rombongan dari Kabupaten Bojonegoro menuju objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Itu Mbak. Baik Pak Hendro, mungkin bisa dijabarkan apa saja penyebab dari kecelakaan tersebut Pak? Informasi teman-teman relawan yang ada di wilayah Tawangmangu itu memang
saat itu memang terjadi hujan rintik sehingga mengakibatkan kendaraan ini remnya blong, Mbak. Tadi kami dari kepolisian, kemudian BPBD, kemudian relawan yang ada di Tangmangu mengidentifikasi seperti itu. Jadi ini remnya blong seperti itu. Oke, Pak Hendro, untuk lokasi kecelakaan ini apakah memang rawan terjadi kecelakaan atau seperti apa, Pak? Ya, ini kan lokasi lama, Mbak ya. Jadi jalur Tangmangu itu kan ada dua. Jadi ada lokasi jalur baru sama jalur lama. Nah, jalur yang lama ini memang jalan itu memang agak curam kalau dilewati seperti kendaraan bermotor, kemudian kendaraan roda 4 seperti itu. Itu. Baik, Pak Hendro, mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami dan juga jelaskan mengenai korban. Tepatnya informasinya ada 5 korban tewas dan juga 7 lainnya luka-luka. Mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi dan saat ini berada di mana, Pak? Jadi gini, saat itu pukul 10 tadi terjadi kecelakaan, kemudian informasi di lapangan, kami relawan BPBD bersama Polres, kemudian masyarakat setempat mengevakuasi korban. Jumlahnya, rombongannya ini adalah 17 orang. Kemudian setelah kita evakuasi, yang 3 itu kita evakuasi di puskesmas yang terdekat, itu yaitu di Puskesmas Tangmangu. Kemudian yang 9 itu luka-luka, itu juga kita bawa ke RSUD Kabupaten Karanganyar. Kemudian yang 5 meninggal dunia kita bawa juga di RSUD Kabupaten Karanganyar. Nah, ini dari Tangmangu ke RSUD ini kan memang jaraknya kalau ditempuh dengan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 itu hampir 45 menitan, Mbak, seperti itu. Jadi kami juga dibantu teman-teman relawan yang ada di sekitaran Tangmangu untuk membawa ambulan, membawa jenazah yang meninggal ini dibawa ke RSUD Kabupaten Karanganyar. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Hendro Prasetyo, terima kasih Bapak untuk penjelasannya bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Terima kasih Bapak, selamat sama-sama, Mbak. Beraktivitas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Innovation Challenge kategori Brand Award winner. 3 siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Depok, Jawa Barat berhasil menyabet penghargaan tertinggi di ajang International Creativity and Innovation Awards atau ICIA 2025 yang digelar di Ho Chi Minh City, Vietnam. Prishana Kamila Ilham, Medina Fia Zaldin, dan Naura Kanita Satria mengharumkan nama Indonesia dengan riset mereka di bidang ketahanan pangan berjudul The Precious Foods Implementation of 3R+D Quick Actions as Golden Strategy to Fight Food Waste. Ketiga siswi kelas 4 SD ini mampu mencuri perhatian juri berkat solusi inovatif mereka dalam pengelolaan sampah makanan secara berkelanjutan. Ketertarikan ketiganya mengangkat topik ini berangkat dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah makanan terbesar di Asia Tenggara yang menghasilkan lebih dari 21 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Di sisi lain, Indonesia berada di urutan kedua di Asia Tenggara dengan lebih dari 23 juta penduduknya tak mampu mencukupi asupan nutrisi harian dan 26% balita mengalami stunting. Dengan latar belakang itulah, Shana, Medina, dan Naura kemudian merumuskan strategi mengurangi sampah makanan melalui gerakan Reduce, Reuse, Recycle, and Donate. Mereka juga membuat aplikasi berbagi makanan yang menghubungkan orang yang kelebihan makanan dengan mereka yang membutuhkan makanan. Berkat risetnya, Sana, Medina, dan Naura berhasil memboyong 3 penghargaan sekaligus, yakni Grand Award, Titanium Award, dan Special Award.
kerennya lagi, mereka juga merupakan peserta termuda dari lebih dari 5.000 peserta dari 26 negara. Wah, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Nah, kalau sekarang tuh pepatahnya udah beda nih, bukan kecil-kecil cabai rawit. Tapi gimana saya lihat? Tapi jadi kecil-kecil, pinter-pinter, kecil-kecil berprestasi. Oke, aduh. Kita dalami ya, karena hari ini sudah hadir adik-adik cantik-cantik, adik-adik yang pintar di inspiratif juga. Inspiratif juga. Kita sapa dulu ya. Pertama ada Naura Kanita Satria. Halo Naura. Halo Naura. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Prisyana Kamila Ilham. Halo Shana. Halo Shana. Kemudian juga ada Medina Via Zaldin. Halo Medina. Dan kami juga menghadirkan salah satu orang tua murid. Di sini ada Mbak Prima Roza Paluta, orang tua dari siswi yaitu Shana. Selamat sore Mbak Prima. Ini kita kepo ya, Nabila. Kalau tadi kita lihat di layar kaca tuh pesertanya pada yang besar-besar semua. Tinggi-tinggi ini semua. Pada imut-imut sendiri di sana kemarin. Tapi bisa juara juga. Mungkin Medina bisa jelasin kok bisa paling kecil terus bisa memenangkan lomba kemarin. Silakan Medina. Iya. Emang waktu di sana tuh kita nggak nyangka kita bisa meraih Grand Award, di mana itu adalah penghargaan tertinggi. Karena kita ke sana tuh tujuannya cuma mau belajar dari proyek kakak-kakak dari berbagai macam negara. Tapi ternyata menurut juri, proyek kita itu aplikatif atau mudah digunakan di berbagai lingkungan. Contohnya lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan tempat ibadah, dan lain-lain. Dan proyek kita itu menyentuh dan menawarkan solusi dari akar permasalahan di Indonesia, di mana banyaknya food waste di Indonesia. Dan terakhir, proyek kita itu berbasis teknologi dengan menyediakan aplikasi yang bernama Food Share yang mudah digunakan oleh orang-orang. Aduh, hebat banget. Cara jawabnya juga keren banget. Masih SD loh. Masih SD. Mereka masih SD loh ya. Ya ampun, kita SD gimana ya Celia? Gak tahu, lupakan. Oke, ini adik-adik kan masih kecil-kecil banget. Tapi kok bisa mencari tahu, melakukan riset. Ini kan hal yang biasa dilakukan anak-anak kuliah. Kenapa bisa? Mungkin Naura bisa jawab? Mungkin ya karena riset kita tuh paling dekat dengan kehidupan gitu. Jadi orang-orang tuh pada bisa pakai gitu, ada aplikasinya, ada food banknya gitu. Jadi lebih dekat dengan masyarakat. Ini juga mungkin bisa berguna untuk nanti Naura, Medina, Shana ke depannya begitu ya? Oke, tapi yang kakak pengen kepo juga nih, pengen tahu lebih banyak nih. Kira-kira ini lomba pertama nggak sih? Jadi memang bukan lomba pertama yang kami ikuti. Kami sudah pernah mengikuti lomba sejenis di tingkat sekolah, di tingkat nasional, dan tingkat Asia. Nah, di sana kita itu mendapatkan penghargaan Best Research, medali perunggu, dan juga Best Paper. Namun skala lomba tersebut itu belum sebesar lomba ICIA ini. Karena untuk lomba ICIA ini sendiri pesertanya berasal dari 26 negara dari 6 benua. Nah, oleh karena itu pasti karena lombanya juga lebih besar skalanya, tentu tantangannya juga lebih besar. Seperti lawan kita juga akan lebih banyak karena ada 100 project yang akan berlomba dengan range usia yang juga lebih besar, yaitu dari umur 9 hingga 17 tahun. Jadi kita bisa saja melawan anak SMP atau anak SMA. Nah, jurinya pun juga sangat banyak nih. Ada 37 juri untuk 4 mata lomba. Nah, juri-jurinya ini tuh juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Tante. Ada yang akademisi, ada juga yang praktisi bisnis di bidang STEM. Kebangsaannya pun juga berbeda-beda. Ada yang orang Kanada, Brazil, Sri Lanka, Malaysia, dan lain-lain. Oke, hebat-hebat banget. Dan tentunya ya Celia, di balik anak-anak yang hebat, ada juga orang tua yang hebat di balik itu. Kita mungkin tanya dulu ke Mbak Prima. Mbak Prima, gimana sih caranya biar anak-anak ini suka dengan riset begitu? Karena ini kan hal yang jarang sekali ya Mbak Prima. Iya,
Saya mungkin rephrase pertanyaannya ya Mbak, gimana anak-anak biar suka riset? Karena sebenarnya naluriahnya, fitrahnya anak-anak ini sebenarnya terlahir udah dengan rasa ingin tahu yang tidak terbendung. Mungkin kita masih ingat ketika mereka masih balita ya, tiap sebentar nanya, Bun ini kenapa begini, ayah itu kenapa begitu. Sometimes kita yang dengan kesabaran setipis tisu atau pengetahuan yang tipis juga gitu, mungkin kadang-kadang sering buru-buru jawab, ya emang udah begitu dari sononya. Nah tanpa kita sadari kita tuh udah mengkebiri rasa ingin tahu mereka gitu. Padahal mungkin kalau kita nggak tahu jawabannya saat itu, kita bisa ajak anak-anak untuk dialog. Kita cari jawabannya bersama. Toh sekarang sumber informasi ada di mana-mana, bisa dari buku, dari internet. Kita ajak mereka diskusi dan kita ajak mereka untuk cari tahu. Jadi dua-duanya tercerahkan. Orang tuanya ikut belajar, anaknya juga ikut pintar gitu. Sama anak-anak juga. Tapi aku mau nanya sama Naura. Naura ini kan pasti untuk lomba ke internasional. Persiapannya gimana sih waktu itu? Jadi tuh kita tuh harus siapin materinya dulu. Kita harus pahami dulu materinya tuh kayak gimana biar kita di situ tuh bisa langsung presentasi gitu. So kita bikin aplikasi, bikin food bank, kita latihan bahasa Inggris depan mama papa. Kalau ada yang salah tinggal dibenerin gitu. Soalnya kan kita kan kalau bukan di Indonesia ya, kan kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau di Vietnam kan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus benar-benar berlatih gitu. Oke, nanti kita coba dalami ya. Kita dalamin juga apa inovasi-inovasi yang mereka lakukan, gimana caranya mereka mendapatkan bidang tersebut. Kita akan dalami nanti Celia, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, masih bersama dengan adik-adik cantik kita. Ada Shana, Naura, Medina, dan juga Mbak Prima di sini. Kita kepo ya, gimana sih kemarin cara mempresentasikannya gitu? Dari juri-juri, di depan juri-juri yang beragam dari berbagai negara, gimana sih cara mempresentasikan itu? Silakan Shana, Naura, dan juga Medina. Jadi di sana sebelum kita ke sana kita memang harus dulu memahami biar kita tuh bukan cuma menghafal gitu teksnya. Nah, jadi nanti di sana juga jauh lebih lancar karena itu lomba internasional. Jadi kita juga harus pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jurinya ini pun terkadang tidak seperti juri. Jadi kita harus siap untuk menghadapi siapapun yang bertanya kepada kita. Mungkin kita mengira dia bukan juri, penampilannya mungkin tidak seperti juri, itu mungkin dia juri. Oke. Tapi gimana sih cara kerja dari aplikasi yang dibuat oleh teman-teman? Seperti apa? Jadi di aplikasi kami itu ada dua fitur utama, yaitu fitur yang pertama untuk mendonasikan makanan kita, dan yang kedua adalah untuk mencari makanan yang tersedia untuk kebutuhan kita. Nah, jadi kalau kita ingin mendonasikan makanan, nanti kita harus mengisi dulu formulirnya dengan data diri, juga foto makanan tersebut, dan juga untuk keamanannya kita juga harus masukkan tanggal expirednya. Karena kita nggak boleh dong menyumbangkan makanan yang udah basi. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita mau jadi orang yang menerima makanan, nah nanti kita juga harus mengisi formulir seperti kalau kita mau menyumbangkan makanan. Nah, kita nanti juga bisa memilih lokasi di mana nih kita bakal ngambilnya. Nah, setelah itu baru nanti kita reserve. Nah, kalau kita reserve itu orang lain nggak bisa ngambil. Nah, kalau Naura nanti sama Medina seperti apa nanti? Tugasnya seperti apa saat presentasi? Kita biasa gantian. Kadang saya donate, dia cari yang. Boleh kasih contoh nggak? Jadi ada peragaannya gitu ya? Boleh diperagakan nggak? Sedikit saja. Contohnya gimana? Jadi buat yang donate food itu kita tuh harus cari lokasinya, dan kita cuma di Nurul Fikri doang kan ya. Nah, kita nanti isi namanya ada apa aja, misalnya aja Naura, email atau nomor WA-nya gitu. Itu kita juga mau ngedonate apa, kalau misalnya mau ngedonate misalnya kentang gitu. Nanti ada kayak kayak ada snack atau apa gitu. Nah, kita
ya jenis makanan. Itu kita pilih mau kilogram atau gram. Itu juga apa ya? Kayak jadi nanti kita masukin itu berapa jumlah yang bakal kita masukin. Oke. Itu kita bisa kasih foto, tapi nggak wajib sih, nggak apa. Kita kasih. Ini bisa sekalian lihat nih. Nah, ini aplikasi yang dibuat oleh teman-teman. Nah, ini apa ini? Mungkin ada yang bisa jelasin nggak? Ya, jadi ini adalah halaman utamanya. Di sini ada 2 tombol utama kita, itu donate food. Nah, ini kan kita pertama perlu milih dulu nih, kita mau di food bank mana, menyumbangkannya. Karena nanti kita gak bakal nyumbangin langsung ke rumah orang, nanti kita kirim ke sebuah food bank. Nah, yang mau ngambil pun juga akan ngambil di food bank, bukan rumah orang yang menyumbangkan. Memberi itu ya. Oh, keren sekali inovasinya. Nah, ini adalah formulir yang harus kita isi. Oke, ini yang tadi dijelasin sama Naura ya. Betul. Kok bisa nemu ide kayak gini gimana? Mungkin Medina bisa jawab? Idenya karena kita ngelihat kalau permasalahan di Indonesia ini banyak orang yang masih mengira kalau buang makanan itu adalah hal yang normal. Jadi kita mungkin membantu untuk memudahkan orang yang ingin membutuhkan makanan ataupun punya makanan lebih yang ingin didonasikan. Menggunakan aplikasi ini kita ingin memudahkannya. Oke. Iya, jadi nanti kita bisa menyambungkan antara orang yang punya kelebihan makanan dan orang yang kekurangan makanan atau membutuhkan makanan. Biasa ya. Kok bisa kepikiran seperti itu? Kayaknya ada satu aplikasi lagi ya. Find Food kalau nggak salah namanya. Feature yang kedua. Oh iya, jadi itu bukan aplikasi feature. Oke, jelasin seperti apa? Jadi itu kayak tombol gitu. Jadi kalau kita find food ini berarti kita itu akan mencari makanan. Nah, seperti artinya sendiri, find itu mencari, food kan makanan. Nah, jadi nanti di sini langkahnya itu adalah seperti kita akan mendonasikan makanan. Nah, di sini kita juga harus memilih food banknya. Nah, yang kedua kita harus mengisi formulirnya. Karena di formulir ini ada makanan apa saja. Ya, nanti pas kita klik tuh nih bakal ada makanan-makanan apa saja yang tersedia. Nah, kita cuma bisa pilih dari sana. Nah, setelah itu nanti kita masukkan data diri dan juga ya seperti yang tadi ketika kita akan mendonate. Nah, setelah itu kita tinggal jemput ke food banknya. Oke, kita juga pengen nanya-nanya juga ke Mbak Prima. Mbak Prima, ini gimana sih didikannya dari rumah, kemudian sampai di sekolah, sampai anak-anak bisa seperti ini gimana nih, Mbak? Iya, jadi kalau untuk dari sekolah, sebenarnya dari SD-nya itu ada kurikulum riset, Mbak, yang merupakan mata pelajaran wajib. Jadi setiap siswa nanti setiap tahunnya harus membuat satu proyek sederhana dan mereka harus mempresentasikan ke lingkungan sekolah. Nah, dari situlah mereka akhirnya terbiasa ya, jadi mindset risetnya. Selain itu kita juga kembangkan dari rumah, mereka terbiasa untuk diajak untuk peka dan peduli sama lingkungan sekitar. Mungkin mereka sekolah di rumah nyaman gitu ya, tapi kadang-kadang mereka juga harus lihat keluar bahwa ternyata dunia itu nggak sesempurna itu gitu. Kesenjangan ada di mana-mana dan mereka itu bisa banget walaupun masih kecil bisa bantu cari solusi terhadap masalah-masalah simpel yang ada di sekitar mereka. Minimal untuk merubah mindset sendiri dan ajak teman-temannya untuk ikut serta gitu. Tapi terakhir aku mau nanya sama adik-adik, cita-citanya pengen jadi apa dari Shana? Kalau saya itu cita-citanya, aku itu pengen jadi presiden atau menteri biar nanti Indonesia ini bisa jadi negara yang berkembang dan jadi lebih maju. Oke. Kalau Naura? Aku sih maunya sih jadi dokter anak ya, biar bisa ngebantu anak-anak yang sakit gitu. Kebetulan aku juga suka anak-anak dan aku juga suka ngebantu orang gitu. Kalau Medina? Mungkin untuk saat ini pengen jadi arsitek. Soalnya kayak pengen mungkin bangun rumah terbaik, pengen bikin rumah yang bagus, tapi nggak tahu juga nanti kan
cita-cita bisa berubah. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih Medina, Naura, terima kasih. Kemudian terima kasih juga Mbak Prima, terima kasih semuanya. Semoga adik-adik ini semakin berprestasi, semakin memberikan sesuatu inovasi-inovasi yang baik juga untuk masyarakat dan juga untuk diri sendiri. Mengharumkan nama bangsa ke depannya ya. Betul Semangat terus ya adik-adik ya. Dan kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kita punya informasi lainnya nanti untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah guru di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pemanang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, rela bertaruh nyawa pemirsa untuk mengabdi di sekolah. Aksi berbahaya harus dilakukan sejumlah guru SD di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pemanang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka berjalan di seutas tali jembatan gantung yang rusak untuk menyeberangi derasnya arus sungai demi mengawasi ujian anak sekolah. Mereka memberanikan diri melewati jembatan tersebut karena akses terdekat jembatan gantung yang mengalami kerusakan tersebut merupakan akses utama sehari-hari warga Desa Limbur Merangin, terutama bagi anak-anak sekolah. Kepedulian TNI terhadap masyarakat kembali terlihat dalam aksi nyata Babinsa dari Kodim 0420 Sarko yang melaksanakan perbaikan jembatan gantung yang rusak di wilayah binaannya di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pemanang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Membantu pemerintah desa, baik masyarakat, dalam memperbaiki jembatan gantung sampai selesai. Tetap akan berada di sini, selalu mengawasi dan membantu pekerjaan tersebut. Jembatan gantung yang mengalami kerusakan tersebut menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama bagi anak-anak sekolah yang melintasinya setiap hari untuk berangkat dan pulang sekolah. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto, Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Depok, Jawa Barat. Di mana pemirsa aksi bela Palestina yang digelar untuk menggalang donasi bagi saudara di Palestina, Rama Worldwide bekerjasama dengan Kupro Indonesia ini menggelar Sound of Humanity di Depok, Jawa Barat. Acara Sound of Humanity yang dihadiri ratusan orang ini diisi dengan sejumlah kegiatan. Tak hanya menggalang dana, acara ini juga diisi dengan tausiah dan pengingat kembali akan tragedi yang menimpa saudara-saudara di Palestina. Warga pun tampak antusias, terlebih saat dibuka donasi. Bahkan ada yang berdonasi 10 hingga 15 juta rupiah. Ali Amril, CEO Kupro Indonesia mengatakan, acara ini mengingatkan kembali bahwa apa yang terjadi di Palestina belum usai dan harus terus disuarakan. Adalah edukasi, jadi kita mengedukasi masyarakat bahwa persoalan Palestina saat ini belum selesai. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Palestina selesai, jadi kita terus menggalang opini, menggalang edukasi dan juga menggalang campaign kepada masyarakat bahwa yuk kita bantu Palestina. Yang kedua adalah menggalang dana. Acara ini pun sudah dilakukan di sejumlah kota lainnya dengan antusias masyarakat yang tinggi untuk membantu Palestina dan ditutup dengan penampilan penyanyi internasional Mohamed Tarek. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Depok, Jawa Barat, kita menuju ke Bandung, Jawa Barat. Pelaku penusukan warga dan pembakaran karpet atau alas kaki di Masjid Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Coblong, Kota Bandung ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Hingga kini pemirsa, polisi masih melakukan pemeriksaan dan mendalami motif dari pelaku.
Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria yang viral melakukan penusukan terhadap warga dan membakar karpet atau alas kaki di Masjid KUA Coblong, Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah tempat kos yang tidak jauh dari lokasi kejadian pada Jumat sore. Dari pemeriksaan polisi, pelaku merupakan warga Palembang yang sedang merantau di Bandung. Saat kejadian, pelaku tiba-tiba datang ke acara pernikahan di KUA Coblong pada 15 Mei 2025 lalu. Setelah cekcok dengan petugas, pelaku membakar alas kaki di masjid yang ada di kantor KUA. Saat dikejar oleh warga, pelaku melakukan penusukan terhadap korban yang ikut mengamankan pelaku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka tusuk di bagian paha kiri dan kanan dan dirawat di rumah sakit. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman mengungkapkan saat ini polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penusukan. Sementara dilakukan pemeriksaan untuk didalami penyebab motif kenapa sampai dia berbuat seperti itu. Karena dari kejadian kita melihat pelaku itu sempat membakar alas kaki yang berada di masjid di seputaran tempat kejadian. Sementara untuk korban ada satu orang itu mengalami luka tusuk di bagian paha kiri dan paha kanan. Itu merupakan orang yang berada pada saat kejadian tersebut. Karena pada saat kejadian si yang diduga pelaku ini dilakukan pengejaran oleh saksi yang berada di TKP. Kemudian pada saat dilakukan pengejaran, si yang diduga pelaku ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sajam berupa pisau. Kemudian mengejar saksi dan melakukan penusukan di bagian paha kiri dan paha kanan. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan dan polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut atas kasus pembakaran karpet masjid dan penusukan warga Kecamatan Coblong. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh pemirsa, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.